Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kemenhub mengklaim keputusan sudah melalui kajian mendalam dan melibatkan semua pihak terkait. Wacana kenaikan tarif ojek online atau ojol kembali menghangat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian terkait penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini tentu jadi perhatian banyak pihak, mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan kenaikan tarif ini merupakan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Kenaikan yang diusulkan bervariasi, yakni antara 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Ya. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat di DPR terkait tarif ojek online, anggota Komisi 5 Adian Apitupulu mencecar Kementerian Perhubungan. Adian menilai biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Dalam waktu dekat, tarif ojek online akan naik 8 hingga 15%. Lalu apa tanggapan para mitra ojol dan juga masyarakat terkait kenaikan tersebut? Ya sebenarnya begini, kalau buat konsumen ini mah sebenarnya mah nggak perlu ditaikin ya. Tapi yang penting potongan yang penting, potongannya. Sebabnya potongan itu yang pengaruh banget. Jadinya yang biasa aja, jadinya kalau ditinggi juga nanti kan kabur juga konsumen. Kalau terlalu tinggi ya kan, udah kita yang standar aja. Yang penting ya itu dia, potongan aplikasinya itu diturunin aja. Kan katanya 20, sebenarnya mah nggak 20, itu 30, 35. Ya kalau naik sih ya alhamdulillah, tapi kalau potongannya tetap di atas 20% kita agak reak lah. Udah insentif berkurang, nggak ada, susah nyari insentif sekarang. Oh, berarti katanya bakal ada sistem zona wilayah ya Pak? Kalau zona wilayah ya mempersulit driver juga lah, kalau bisa ya kayak dulu aja standar maksudnya. Jadi kalau zona wilayah susah juga lah, kasihan yang lain-lain gitu.
Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Siang ini kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Sabrina dan pemirsa. Pada siang hari ini di jam istirahat perkantoran, arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang ramai dan lancar. Baik kendaraan dari arah Tendean yang akan mengarah ke arah Semanggi, di mana antrian kendaraan ini mencapai 100 meter di belakang traffic light, dominasi kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Tentunya pada saat berhenti di antrian lampu merah, kami harapkan Anda dapat parkir di belakang zebra cross, mengingat aktivitas masyarakat di kawasan ini yang berlalu lalang menyeberang di kawasan ini juga perlu diberi ruas jalan bagi pejalan kaki yang melintas. Kemudian untuk kendaraan dari arah Warung Buncit yang akan mengarah ke Rusuna Said saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, mengalami perlambatan juga di antrian trafik light. Hal yang sama untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan berbelok arah ke arah Warung Buncit maupun yang akan lurus mengarah ke Pancoran. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan arus lalu lintas di kawasan ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib mematuhi rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini membantu kami dalam menciptakan Kamsel Tipcar Lantas yang aman dan juga lancar. Tentunya mengingat kondisi pada siang hari ini juga mendung, kami prediksi sebentar lagi akan turun hujan. Bagi pengendara roda 2 tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada Anda untuk selalu menyediakan jas hujan. Kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tentunya bagi pengendara roda 4 pastikan karet wiper Anda berfungsi dengan baik. Kemudian kami juga berharap Anda tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Hal ini mengganggu konsentrasi yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Sabrina, kembali ke Anda. Terima kasih Silakan. Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jeddah, Arab Saudi Selasa malam waktu setempat. Prabowo tiba dengan disambut upacara kehormatan. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Royal Terminal Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada pukul 9 malam waktu setempat. Presiden Prabowo disambut secara resmi dengan upacara kehormatan dan sejumlah delegasi kerajaan Arab Saudi. Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan Presiden Prabowo sejak resmi menjabat sebagai kepala negara. Selama di Jeddah, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Pertemuan ini demi memperkuat kerjasama kedua negara di sejumlah bidang strategis dan juga menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global. Selain itu, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Arab Saudi juga dilakukan untuk membahas evaluasi pelaksanaan haji. Dari Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempat dirinya menginap selama berada di Jeddah.
Setibanya di hotel, Prabowo disambut puluhan pelajar lengkap dengan menggunakan seragam sekolah dasar khas Indonesia. Presiden Prabowo menyalami satu persatu para pelajar yang menyambutnya dan berfoto bersama. Usai berfoto, Prabowo menitipkan pesan kepada para pelajar untuk belajar yang baik dan giat. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Rusia dan antara mendapatkan komitmen investasi strategis dari Rusia. Komitmen tersebut dalam bentuk dana investasi bersama senilai 37,8 triliun rupiah. Komitmen investasi sebesar 2 miliar euro atau sekitar 37,8 triliun rupiah ini ditandatangani langsung oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani bersama Russian Direct Investment Fund atau RDIF. Nota kesepahaman atau MOU investasi tersebut untuk mendirikan dana investasi bersama yang merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia. CEO Danantara, Rosan Roslani menegaskan pembentukan dana bersama atau membuat joint fund ini akan difokuskan pada berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan mineral kritis, sektor infrastruktur digital hingga kecerdasan buatan atau AI. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, Danantara segera memfinalisasi dan mulai mengoperasikan dana investasi bersama RDIF tersebut. Ditargetkan finalisasi akan selesai dalam waktu 1 bulan. Sebelumnya Danantara telah membentuk dana serupa dengan sejumlah mitra internasional seperti China, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Pemirsa, perluasan akses ekspor ke negara Uni Eropa semakin terbuka pasca Rusia mendukung Indonesia masuk menjadi anggota BRICS. Demi mempercepat akses pasar ekspor dan produktivitas komoditas unggulan Indonesia, diperlukan sebuah upaya optimalisasi kolaborasi antar lembaga. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menilai potensi akses pasar ekspor komoditas Indonesia sangat besar di kawasan negara-negara Uni Eropa. Untuk itu GAPKI bersama Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS sepakat menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kemandirian ekonomi petani sawit. Di mana nota kesepahaman ini menjadi langkah penting menuju kemitraan strategis dan berkelanjutan yang mendukung peningkatan produktivitas industri kelapa sawit. Ketua Umum GAPKI Edi Martono menegaskan kesepakatan ini sebagai bagian dari komitmen industri dalam membangun sistem sawit nasional yang berkelanjutan. GAPKI menilai keberhasilan industri tidak bisa dilepaskan dari peran petani swadaya sebagai bagian integral dari rantai pasok. Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Sabarudin menekankan kemitraan yang terjalin bertujuan untuk memperkuat posisi petani sawit dalam industri nasional, di mana sekitar 40% dari total 16 juta hektar lahan sawit di Indonesia dikelola oleh petani. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan petani sawit terhadap industri. Di sisi lain, kolaborasi antara lembaga ini diharapkan bisa membawa manfaat luas bagi pelaku usaha dan peran petani dalam bersinergi secara setara untuk memperbaiki masa depan industri kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Tunduknya Monter